di dalam akad nikah aja di dalam Al-Quran tak ada ceritanya sewajib saksi. Kakek nyari dalam Quran mun abin kabin kau tu sakseen, kau tu beda saksi. Padahal saksinya rukun nikah kan, rukun akad nikah, rukun nikah. Menang hadis beda, tapi dalam Quran tak ada sebenarnya masalah saksi. Mun sedak kawali aja beda dalam Quran. Bangkihul ayama minkum misalnya tidak wali itu dia. Tapi untuk saksi ada dalam Quran. Masalah bin Gabillah. Ulama ngalak dalil ngakui sistem mafhum aulawiyah. Karena mafhum Quran dia macam-macam. Mafhum aulawiyah bahwa saksi pernikahan aja wajib. Aja indah Syafi'i aja wajib. Apa dalilnya? Dalil ashidu idza tabayatum li'uriyah. Kebersaksi lagi dalam masalah jual beli. Jual beli aja ibakon aku bersaksi. Apa? Jual beli ibakon aku bersaksi. Mereka beda mudarat. Takut beda istilah. Jangan situ jual, jangan situ ibakati umpamanya. Jangan situ tak jual umpamanya. Kan saya kan banyak kan tanah misalnya. Jangan situ ibakati, jangan situ jual, jangan situ hibakin. Maka harus beda saksi jual beli. Secara akuna aki di Indonesia ketika jual beli harus ada saksi harus tanda tangan atau ngempol ya. Karena jangan kui idaf'il darurah idaf'il bukan kui idaf'il ikhtilaf nolak ikhtilaf nolak darurat jadi tanazu pertentangan dan semacam lah. Secara mafhum auliyah lamun jual beli bagi Allah Ta'ala ipakon akabai saksi karena ilah di bodoh mudarat. Beda kemungkinan ikhtilaf, beda kemungkinan perbedaan. Muncul beli baiki bi Allah Taala bakal kebesaksi. Apa boleh akad nikah. Sedangkan akad nikah dia mudaratnya lebih raja. Itu pun jual beli. Karena mudarat selain orang tak tahu mendadak saksi cak ada mereka kabin, cak ada bini nasabah. Jadi mulai calon buat-duaan misalnya orang tak apa-apa jo mari bini saksena sapah misalnya. Juga masalah anak si keluar apa anak haram apa anak halal kan mudarat lebih raja. Muncul beli bagi Allah Taala bakal nak bersaksi apa boleh akan nikah aja minal aula selebih utama dia banyak mafhum aulawiyah. Cuma jual beli bagi seorang saksi apa boleh akan nikah jual beli bakal saksi makin beda mudarat tadi beda kemungkinan mudarat aja baik apa boleh mudaratnya serajuan boleh ia masalah akan nikah raja mudaratnya sampai tidak saksi apa mereka kabin dia kira mereka kabin tidak boleh kabin mudaratnya lebih raja. Jadi ayat ini ya diantara saya gabai istimbatul hukmi pengambilan hukum dari wajib saksi sedari Quran sedari nakli di dalam masalah akad nikah. Walaupun masalah seandainya pas ada ayat riyah ada pakun wajib saksi karena berdasarkan hadis baru karena berdasarkan hadis. Jadi masalah saksi akad nikah riyah ada dalil berdasarkan Quran juga dalil berdasarkan hadis. Jadi agama aja mungkin lekari torong ku aja aman di orang saya tak amannya mereka agama tak torok secara 100%. Tak apa mana orang bini orang laki bini nyeleweng. Coba nur agama itu aman kan tak boleh keluar bini, tak boleh jalan ke TV kan tak boleh. Coba aja torok ke kapi aman. Tak boleh muka aurat orang laki lain. Jadi tak kira berdua yang nyeleweng berdua tak kira aman. Nah menitorot kata orang agama aja kan terjadi sesuatu hal. Berdoreng lebur, aku tak kuat sebini bisa kirim aja karena ada sesuatu hal karena tak nurut agama aja. Coba torokin agama aja misalnya dengan agama aja mana jalanan tak ten nangiro mana malah saya kotu aja ke kangkui kesenang naselake misalnya benih sepelik ke makanya sebanyak jadi permasalahan kan nggak di
Pas ni sampai nimbul lagi boleh orang lain bah lebur, kapan lebur juga usaha terus lian dia. Akhirnya jadi permasalahan. Coba aku menjadi toro aman, tapi loh bila tang motang bila tolesan, bila sukses atau ngakui apa rohnon ketin, ban ketin tak yangkui. Mun yangkui kan merugikan kan. Merugikan dari sandi ketian. Kejerna utang apakun 1 juta, siapa ketin? Rosak lah nama. Nak becek barang saya. Bekerja kan jangan karena ini benda yang dirugikan. Lah Al-Quran ya agama Maria ada menjaga manusia untuk tidak saling merugikan, tidak saling merugikan. Sampai apa-apa saja termasuk laki bini sepertinya sebini dirugikan, sebini menajalan nak kisah etin celaka, mulai laki ajalan tak nak etin sebini kan sebenarnya dirugikan kan ya. Sebini. Tapi tidak. Lah kalau iya nang itunya sebini menajalan nanti saya etin celaka, kan jeneng terkekang. Pas celaka misalnya ajalan tak nak etin sebini. Kenapa? Karena celakanya tanggung jawab dia ke sebini. Sedangkan orang bini tak tanggung jawab dia ke laki. Jadi orang laki kemudian bisa masuk neraka gara-gara orang bini. Maka orang bininya tak jaga dia. Seren untuk bisa jaga dia kan nanti amil. Engkau dah sah pikir orang susah tak boleh misalnya ada dia. Yang mana jaga? Sedangkan orang bini tak tanggung jawab ke laki. Kemudian orang bini je nang akhirat tak pentai pertanggungjawaban laki kaki jaga je. Tapi bini kaki jaga je. Aja pertanggungjawaban lah. Jadi ada keseimbangan. Coba itunya je celinga serekong orang bini, tapi nang akhirat kemudian gara-gara orang bini je serekong orang laki. Misalnya orang bini ngandung, selaki tak ngandung, orang bini rembi, selaki tak rembi. Sepertinya kan corang tak adil ya. Oh enggak. Karena pada keseimbangan. Orang bini ngandung, orang bini lahir. Tapi orang bini tak wajib nafkah dak selaki, tak nak nyari-nyari dak selaki. Dan laki tak ngandung, tak ngadari, tapi yang laki aja andi tanggung jawab waktu ngingunin sebini, makanin sebini, ngelampin sebini, dan semacam. Jadi agama Islam agama yang seimbang, agama yang seimbang. Hanya orang-orang yang tidak mengerti saja. Yang seolah-olah Islam dia otoriter dan semacam. Mereka apa semacam memaksakan sesuatu hal yang tidak pantas dipaksakan misalnya. Yang kita seimbang itu hanya orang yang tidak ngerti agama. Misalnya menoreng bini tak oleh laki lebih disitung, menoreng laki bisa ala bini pampak misalnya. Gila dia kan sepertinya kalau dilihat kulitnya saja sepertinya tidak adil bagi orang bini kan. Maksudnya pada orang laki oleh bini pampak, orang bini oleh laki pampak kan dia menteruh hasilnya. Tapi aslinya yang hikmatul tasyrih ternyata yang adil itu seperti itu. Orang bini tak oleh laki lebih itu, orang laki bisa bini lebih dari situ. Kenapa? Ini meletakkan adilnya yang orang bini misalnya ya laki apa orang laki bini pampak, pas sepampak aja badan dia anak kapi, aja jelas siapa mang siapa mbu, jelas. Anak sedari bini sewaktuan pacang yaki, mangga ke siapa? Ya selake, bapa. Mbungga ke siapa? Ya bini na bapak senomor tu. Bini senomor 2 mengandung mandi anak. Kemudian tanya ki, bapak kaki cong siapa cong? Ya bapak. Mbungga ke siapa? Bini na bapak senomor 2, jelas. Tapi coba balik, orang bini ada ke pampak. Aja tak jelas. Embung lagi siapa jong? Embu. Bapak lagi siapa jong? Tak jelas. Kenapa? Karena menijia seteti anaknya kalau situng tak bisa tompo. Jadi bila misalnya menih dari laki si pertama aja masuk ke rohim, pas aja lubang rohim lah tutup, lubang belana tanda tutup. Jadi mau pada mana boleh di atas nak pergi. Beki keluar nanti head juga, di head itu nifas. Ya. Seteti kalau dengerin itu di dalamnya. Nah, jadi kapan jadi orang itu kan jadi tanazu kan jadi tanazu ada mana masuk masih jadi apa mana laki nomor 1 apa mana laki nomor 2 apa mana laki nomor 3 benempat tidak jelas embung jelas babang tak jelas tapi umpamana orang laki abini pampak jelas
Lagi anak berempat pas kemak apa ngandung jelas. Karena mandir kan di situ ya bapak kan di situ. Jadi pas saja bapak saja. Embung pasti ngandung. Kan dia jelas. Dan justru di situ keadilannya apa yang laki oleh bini pampa, yang bini lah udah laki pampa. Hanya emansipasi semacam setiaan dia, emansipasi pada orang ini kadang mengejar masalah emansipasi seolah-olah harus sama. Jadi pak lain laki bini pampa, yang bini pampa, paling laki bisa selingkuh, yang bini harus bisa selingkuh, bisa ngaji. Nah, itu kesalahan besar. Nah, itulah ketika orang ini tidak mendalami agama dengan benar. Seolah-olah Islam itu tidak adil dan semacamnya. Karena abang tibi putu dah hilang.